Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi afadha sahaiba rahmatih ala man aqbala alaihi wa amadda biwafiril qabuli warridwan man anaba ilaihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdihi wa rasulih alladhi ikhtarahu wa faddalahu ala sairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyih wastanna bisunnatih waqtafa atharahu ila yaumi liqa'i amma ba'd. Hadratal ulama al ajilla wal masyayikh an nubala wal habaib an nujaba. Wonten ngarsanipun para alim, para rama yai sesepuh dalah bini sepuh, utaminipun dumateng Al Mukarram Bapak Kiai Taufik, Bapak Kiai Haji Syai'un, Bapak Kiai Haji Fathur Rahman, Bapak Kiai Haji Ahmad Wafibak, Ustadz Saik Karim, Ustadz Ali Murtado. Ustadz Ali Murtado niku angkatan kaula teng TPS Bapak Ibu. Yang terhormat Kepala Madrasah Bapak Mustahal SPD, Bapak Abdul Jalil SPD, segenap asatid ustadzat, Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan ingkang kita mulyakaken, segenap wali murid, segenap wali santri yang kita hormati, dan tentu yang terspesial putra putri kita, santri-santri murid Madrasah Ibtidaiyah Al Huda Padurenan, utamanya yang baru saja dibaiat enggang dinyatakan lulus, enggang istimewa yang kita banggakan. Dan tidak lupa biasanya niku nak ngaji kelewatan Bu, kelewatan boten dihormati. Sinten tukang son niki, tanpa beliau niki kula nggih boten purun teng mriki, sebab mangke wangsul langsung telas swanten kula Bu. Mila mas-mas tukang son yang kita banggakan, semoga sehat selalu dan sone laris. Amin Allahumma amin. Nuhoni pamundhitipun panitia dalu punika kula kapatah nderek-nderek berbahagia, nderek-nderek bersyukur atas kelulusan putra putri panjenengan sami. Mila dalam momen yang baik ini sedikit kita gunakan kangge ngangsu kawruh ngaji sareng-sareng. Mugi-mugi estu-estu manggih wonten poin-poin ingkang nambah ilmu, ingkang dadosaken tambahing keberkahan kita, keluarga kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kita hormati, tadi sepintas kula mendengarkan sambutan baik dari wali, perwakilan wali santri, wali murid, dan saking pihak madrasah. Kadose wonten setunggal ingkang dereng disampaikan teng panjenengan. Malam ini seharusnya panitia badhe ngrawuhaken Kiai Sepuh. Delalah niku boten masuk rumus matematika wong delalah. Delalah niku dalu punika kalender Kiai Sepuh sekudu sejepara pun bunderan sedaya Bapak Ibu nggih. Terus niku akhire Ustadz Ali Murtado sak entuk-entuke eling kanca wong kutub utara mriku Bu.
Dados niki ingkang megang mik makhluk dari kutub utara. Bapak Ibu ingkang kita hormati, poin pengantar bahwa acara malam hari ini kita harus yakin bahwa acara ini termasuk kategori majlisan nafi'an mubarakan maimunan, satu acara yang sangat baik dan penuh dengan keberkahan. Mengapa? Kulo yakin bahwa panjenengan semua, panjenengan sedaya rawuh utawi bidal saking dalem rawuh wonten majelis punika mesti niate sae sedaya. Niate yang wali murid nggih membersamai kebahagiaan putra-putrinya. Lalu ada niat lagi untuk bersilatul arham, ketemu tonggo konco dulur. Niat kangge ngaos naik ngaji, niat mendengarkan kalam-kalam suci, maka semua niat itu akan nanti betul-betul berdampak. Nanti kita pulang, insya Allah keberkahan akan kita bawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niki riwayat Imam Ahmad dawuh, ma min kharijin yakhruju min baitih illa bibabihi royatan. Setiap orang yang keluar dari rumahnya, maka di depan pintu rumah itu ada dua bendera. Ada dua bendera. Royatun inda malakin wa royatun inda syaitan. Satu bendera dibawa oleh malaikat, satu bendera dibawa oleh syaitan. Fa in kharaja lima yurdillaha atba'ahul malaku birayatih. Pada saat ada orang yang keluar dari rumahnya itu dengan niat yang baik, dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka atba'ahul malaku birayatih, maka malaikat yang membawa bendera itu mayungi, ngaup-ngaupi sampai tempat tujuan, lalu nanti kembali sampai kondur kembali ke rumah masing-masing. Mila insya Allah kita ndedonga, kita memuji mugi-mugi estu-estu mangke sak bibaripun acara kita kondur estu-estu mbekta keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dua poin ingkang badhe kita sampaikan Bapak Ibu, mangke satu poin 10 menit ya alhamdulillah, 20 menit mangke kondur alhamdulillah. Tapi nak satu poinnya mangke sejam setengah insya Allah sak derenge subuh kondur. Amin Allahumma. Insya Allah nak kene wis ra ono tiyang. Bapak Ibu ingkang kita hormati, satu jam subuh insya Allah ora ono tiyang iki. Bapak Ibu ingkang kita hormati, dua poin ingkang kita sampaikan. Pertama, dalam momen muadaah ada yang istilahnya haflah akhir sana, ada yang istilahnya wisuda akhir tahun, monggo niku istilah. Tapi yang pertama yang kita sampaikan adalah kegiatan acara semacam ini itu wonten dasare. Ampun kuator iku apa iku acara-acara bid'ah wonten dasare. Mengapa dasarnya? Nalikaning Gusti Allah niku dawuh qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Nabi, sampaikan kepada umat bahwa dengan fadl, dengan anugerah dan rahmat nikmat Allah, hendaknya para hamba bergembira, hendaknya para hamba bersyukur, hendaknya para hamba merayakannya. Maka merayakan kenikmatan putra putri kita niki sampun lulus, niki satu anugerah, satu rahmah dan satu kenikmatan saking Allah, layak kita rayakan. Boleh kita malah harus kita berbahagia dan harus kita bersyukur. Mila nalikaning dawuh niku firman itu turun, lalu satu saat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri niku tanglet, Kanjeng Nabi, ketika saya ingin membeli sandal atau baju baru, apakah itu mengurangi bentuk kesyukuran hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang nak pas kita gadai rezeki ingkang radi kathah,
akhir pun kita badhe tumbas rasukan, kita membeli baju baru, sandal baru, sepatu baru, apakah itu mengurangi rasa syukur kita? Maka pada saat itu Kanjeng Rasul dawuh, innallaha yuhibbu ayyara athara ni'amihi ala abdi. Oh tidak, sebab Allah itu mencintai, Allah itu menyukai asar nikmat yang diberikan kepada hamba itu dinampakkan hamba. Artinya asal pada saat kita membeli baju baru, pakaian baru, itu niate mensyukuri nikmat Allah, niate menampakkan aku diwehi rezeki rok tambah kathah, yo aku membentuk napa niki saya gunakan juga untuk dilihatkan kepada umat manusia yang lain bahwa aku mensyukuri nikmat Allah. Boten berarti pamer, boten, tetapi ungkapan syukur hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka acara malam ini pertama kula mengucapkan alfa mubarak, congratulations, selamat pertama kangge adik-adik kita, putra-putri kita, kalian para lulusan alumni Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Al-Huda niki 1 dan 2 sudah menyelesaikan 1 jenjang pendidikan. Maka ini perlu layak kita beri selamat, layak kita beri ucapan napa niki keberkahan. Lalu yang kedua, selamat juga kepada Bapak Ibu wali santri, Bapak Ibu wali murid, sebab dengan diwisudanya putra putri kita niki tidak terlepas, bahkan terkait betul dengan kesungguhan panjenengan di dalam mendampingi putra putri panjenengan mulai dulu 6 tahun yang lalu, mulai daftar manggih ngantar, kadang-kadang di hari pertama 2 ketiga dereng purun berangkat sendiri jenengan sing nganter, bahkan kadang-kadang dampingi teng sanding kursi sekolah melih jenengan dalam beberapa hari sebab putrane dereng purun ditinggal. Selain itu, setelah itu tentu jenengan setiap hari di luar jam madrasah dan sekolah jenengan pasti memberi motivasi ketika di rumah. Lalu setelah itu jenengan juga membiayai putra putri panjenengan di dalam mengikuti pendidikan formal wonten Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda niki. Maka selamat juga kangge panjenengan, selama 6 tahun ini sudah mendampingi putra putri panjenengan, dan dengan event malam hari ini menjadi 1 langkah keberhasilan panjenengan di dalam mengawal 1 jenjang pendidikan dasar putra putri kita. Selamat juga kepada Dewan Guru, para asatid ustadzat. Keberhasilan putra putri kita malam ini di wisuda juga tidak lepas dari kerja keras, kerja berkah, kerja tuntas daripada para asatid, para ustadzat ini. Tanpa jerih payah, tanpa usaha Dewan Guru, tidak mungkin putra putri kita bisa diwisuda, dibaiat pada malam hari ini. Maka selamat untuk guru-guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda niki. Dan yakinlah bagi Bapak Ibu guru, setelah ini 1 huruf kebajikan dari putra putri yang dibaiat, 1 lantunan ayat suci yang dibaca murid atau putra putri kita setelah dibaiat nanti, maka guru Bapak Ibu guru selalu mendapatkan aliran pahala setiap kebajikan yang dilakukan oleh putra putri kita ingkang nembe dilantik wau. Mila harus kita beri selamat, dan juga guru para tiang sepuh kedah juga mengungkapkan rasa terima kasih tadi sampun diwakilkan oleh Ibu wali santri wawa, Bu wali murid. Yang keempat, selamat kepada lembaga, selamat kepada pengurus dan segenap sivitas akademika MINU Al-Huda niki. Karena dengan acara malam ini juga secara kelembagaan menjadi indikator tak terbantahkan bahwa sistem kelembagaan,
sistem manajerial di lembaga MINU Al-Huda niki betul-betul berjalan dengan baik, yang ditunjukkan dibuktikan kepercayaan masyarakat nitipaken putra putri pun wonten lembaga menika. Mila kanthi event dalu punika nderek mujiaken, kita mujiaken sareng-sareng mugi-mugi MI kita tercinta ini semakin hari semakin berkah, semakin hari semakin menebar rahmah, semakin hari semakin membuahkan dan menghasilkan kader-kader generasi Islam ingkang robbani. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kita hormati, mohon poin pertama selesai 10 menit. Poin kedua, Bapak Ibu niki kita ngaji sekedap. Anak niku werna 3. Putra niku wonten 3. Waladun sabiq, waladun lahiq, waladun sahiq. Yang pertama waladun sabiq, anak ingkang saged ngungkuli tiyang sepahipun, murid ingkang saged ngungkuli gurunipun, generasi yang jauh lebih berkualitas dari generasi sebelumnya. Niki namine waladun sabiq. Contohnya mangkeh kathah sanget. Nomor kalih waladun lahiq. Nomor kalih anak ingkang saged nerasaken hal-hal positif tiyang sepuhipun, murid ingkang saged nerasaken hal-hal positif bapak gurunipun, santri yang meneruskan hal-hal positif bapak romo kiyainipun, generasi yang meneruskan hal-hal positif generasi sebelumnya. Lalu wonten nomor 3 waladun sahiq, anak ingkang duraka, murid ingkang melenceng dari norma-norma yang ditetapkan guru-gurunya, generasi yang keluar dari rel-rel dan norma generasi solih sebelumnya. Waladun sabik niki contohnya kata sangat, diantaranya adalah Sultanul Aulia, Raja ning para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ulama ingkang angsal julukan Sultanul Aulia niki wonten 7. Wonten Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Bahauddin An-Naksabandi, Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Niki sedaya gadah julukan Sultanul Aulia, rajaning wali. Tetapi pada saat disebut satu, maka sebagian ulama memilih adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani ini contoh waladun sabiq, putra ingkang saged ngungkuli tiyang sepahipun. Tiyang sepahipun Syekh Abdul Qadir nggih santri, nggih kiai, tetapi tidak sekaliber Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Niki boten namung wali tapi rajaning wali. Sekelas Imam Nawawi. Imam Nawawi niku wis pun wali ketok Bapak Ibu, saking Syam. Wonten mangke Syekh Muhammad Nawawi niku asli Banten, hidup di Makkah. Tapi ingkang Syekh Nawawi, Imam Nawawi niki aslinya dari Syam, saking Damaskus, ingkang gadah nak sing wonten MI biasane Arba'in Nawawiyah. Mangke nak ageng gedhe wonten kitab-kitab fikih, Raudhatut Thalibin, wonten Al-Majmu', lalu nak teng hadis syarah Sahih Muslim lan sanes-sanesipun. Imam Nawawi piyambak niku adalah wali ketok. Pada saat kapundhut dimakamkan, maka beberapa hari setelah itu tumbuh dari pusaranya wonten pepohonan tanaman, lalu tanaman itu delalah merangkai kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam Nawawi ingkang wali ketok niki mawon niku berkomentar. Komentare ngeten, ma tahta adimis sama'i waliyun min auliyaillah, tidak ada di bawah kolong langit di atas bumi ini satu wali yang karomahnya itu terlihat oleh orang awam sebanyak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setunggal wekdal wonten ibu-ibu niki contohnya adalah ibu-ibu. Wonten ibu-ibu badhe mondhokaken putra tunggale teng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Singkat cerita sowan matur, Yai Syekh niki kula gadah putra tunggal niki supados kula nitip dumateng panjenengan sumados saged bibinau nambah ilmu ngangsu kawruh saking panjenengan. Singkat cerita ditampi nak cara sakniki ya ampun kula tampi masalah administrasi teng pengurus pondok ngoten. Akhirnya singkat cerita jadilah putra ibu tadi santri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 1 bulan 2 bulan saat sambangan perdana Bapak Ibu, saat waktu sambangan perdana wong niki putra tunggal, maka sing dipikir ibu niku ya hamin 2 hamin 3 hamin 1 apalagi hamin 1 niku wis pokoke sedina sewengi mboten tilem anakku tok sing dipikir. Ketika hari H sambangan datang pagi hari di depan gerbang niku nak teng Yambuk Muryo niku jam 7 dibika ngeten niku kadang-kadang yang dari luar Jawa bahkan luar negeri niku sedurunge subuh pun teng depan gerbang Bapak Ibu. Pas sambangan pertama niku langsung sedurunge subuh teng depan pintu gerbang dia punya obsesi saya harus menjadi the first man, the first woman, wanita pertama, wali pertama yang nyambangi putrane. Bareng pun dibikak saestu waktu sambangan datang sang ibu niku sing dipikir ya memang putrane. Tanya kepada pengurus, putra kula namane Ahmad teng pundi? Terus nak sambangan niku wali santri niku mboten kok nemoni Mbah Yaine sik mboten. Mesti ya putrane sik nomor dari Mbah Yaine nomor 13 lah nomor pira. Mohon saestu dipertemukan dengan putranya. Pada saat melihat putranya pertama kali setelah 2 bulan tidak ketemu, karena biasanya sambangan pertama niku nggih digangi sebab ada masa-masa adaptasi santri baru. Akhirnya pada saat itu putrane sampai depan ibu, sang ibu gembor Bapak Ibu. Lah kok gembor pripun? Gembor niku sambil, "Loh, kamu ini putra anakku temenan ta ora, Nang?" Lho nggih ra Bu kula dak putrane. Ora bapakmu sapa jenengane? Malah jeng ngoten. Ora percaya. Lah kok ora percaya pripun sebabe? 2 bulan yang lalu sebelum berangkat ke pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diken nimbang teng griya niku 71,5 kilo. Bareng 2 wulan sepisanan sambangan karek 43 kilo. Ya Allah Gusti. 2 lit Bapak Ibu. Putrane langsung kurus kering selangsing langsung. Akhirnya boten bahasa kutub utara niku bahasa Muryane niku ya napa ya boten seronto. Ibu paham boten seronto. Boten dia tidak sabar akhirnya bilang, "Nang, nok kene duwe Pak dimaem ta ora?" Nggih diparingi dok. Ora panganan apa? Nggih wajar seperti di rumah. Ora. Aku ora percaya. Sekarang tunjukkan dapurmu. Bapak Ibu kula boten misah lho nggih. Tunjukkan dapur tempat memasak. Maksudnya ngoten lho nggih. Lho iku kok malah misah-misah dapurmu, dapur tempat memasak Bapak Ibu. Tunjukkan dapur tempat memasak. Singkat cerita diajak teng dapur, ketika tahu menu masakan santri teng niku, ibuke wau sing ngelus dodo, ya pantes nang panganan ngene rene. Makanannya itu nak ingkang sampun haji, sampun umroh minimal lihat YouTube. Nak teng Mekah niku namine tamis, nak teng Mesir niku namine ish. Napa makanan saking gandum sing bentuke bunder sak piring niku lho Bu, radi kandel niku roti Arab sing saking gandum niku. Ibune mboten panganan ngene renang. Langsung ditarik itu tangan sang putra, diajak sowan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani badhe protes teng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dibukakan pintu, dipersilahkan duduk. Niki wis kaya muring-muring tapi ditahan. Delalah Syekh Abdul Qadir pada saat itu nembe bakdo dahar. Syekh Abdul Qadir baru selesai makan, di pojok kamar tamu masih ada niki napa niki meja makan. Di atas meja niku masih kelihatan ada talam, wonten nampan, wonten lengser yang di dalamnya terlihat betul ada tulang belulang di situ. Sudah kelihatan betul wis ana ayam bakar, ayam goreng, ayam geprek, ana sedaya pokoke kabeh. Ibu wow sing wis muring-muring tambah teng ati niku. Iki kiai ora jelas jebule. Lah kok ora jelas? Lah santrine dipakani beras raskin wow Bu.
kira santrine diparangi pakane napa diparingi menu yang beras roti yang kasar. Lah Pak Yai enak-enak makan segala menu napa niki daftar menu kuliner wis Nusantara ana kabeh teng mriku. Syekh Abdul Qadir Sultanul Aulia rajaning wali pirsa sing dikumrenteki niku pirsa mboten dijawab apa yang dilakukan Syekh Abdul Qadir. Maka yang ketika tahu ibunya tadi ngerontek ngoten niku Syekh Abdul Qadir malah mabeni ngomongi tulang-tulang yang ada di atas meja tadi. Maka Syekh Abdul Qadir dawuh, wahai tulang belulang, qumi biidznillahilladzi yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Wahai tulang belulang, sekarang menyatulah kalian dan berdirilah dengan izin Allah, dat yang akan mengumpulkan tulang belulang yang berserakan nanti di yaumil ba'si, hari kebangkitan. Ketika Syekh Abdul Qadir dawuh ngoten, maka napa niki iklan kuno Bu, wonten iklan batu alkalin Bu, nanjenengan tesih emut bapak-bapak langsung tek ngeten niki ngerangke piyambak sing asale tulang niku kaki ya memposisikan sebagai kaki, mangke yang sayap-sayap kepala-kepala leher-leher setelah merangke membentuk ayam langsung berdiri tapi balung-balung tok nih berdiri. Ketika sudah berdiri, apa yang dilakukan ayam, tulang-tulang ayam tadi wasohat, tulang-tulang ayam tadi langsung berkokok sambil mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah. Bareng ngoten ibu wau nembe lerep manahipun lajeng menyesal, berarti Syekh Abdul Qadir ora wong biasa, aku wis dosa ngrasani suudzon bahkan muring-muring teng beliau. Maka pada saat di dalam hatinya pun adem niku Syekh Abdul Qadir nembe dawuh jawab ibu wau, ya ummah, wahai ibu, idza sarabnuki hakada falyakul masya. Ibu, jika nanti putra jenengan sudah bisa seperti ini, silahkan makan semaunya, silahkan setiap hari masak menu atau menikmati kuliner Nusantara boleh. Tetapi putra jenengan saat ini statusnya santri. Santri ku ya kudu wani tirakat, ya kegiatane nggih ngaji. Yo belum saatnya seperti ini. Singkat cerita, baru setelah itu ibu sudah napa niki manahe sampun adem, lalu akhirnya mangkeh putrane akhirnya dados santri saestu, bahkan menjadi salah satu imam yang sangat terkenal. Bahwa niku contoh riyen, contoh waladun sabiq. Nomor kalih waladun lahid niku wow, murid ingkang saged nerasake gurunipun, tiang putra ingkang saged nerasaken hal-hal positif tiang sepuhipun, generasi yang meneruskan hal positif generasi sebelumnya, santri yang nerasake tindak lampai para kiai. Mriki niku wetan kali ta kulon kali niki Bu? Talor kali kidul kali. Wetan kali, kulon kali. Wetan kali, kulon kali. Tengah-tengah tanduran pari. Napa terus ya Bu? Saiki ngaji sesuk yo ngaji. Ayo manut para kiai, ayo manut para kiai, ayo manut para kiai. Monggo selawat sepisan. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin, ala yasin habibillah, ala yasin. Niku maksude waladun lahik wau, santri yo seneng ngaji nderekke para kiai. Waladun la sahik nomor 3 niku sing duraka niku nak cara teng Sumatera mriko namine malin kundang, cara teng Jawa kacang lali lanjaran. Bapak Ibu, kita tentu kepengin putra putri kita niku dados kelompok pertama wau, kan ngoten Bapak Ibu.
minimal kelompok kedua, ampun ngantos kelompok ketiga. Lah bagaimana caranya? Niki poin yang paling penting niki wong ngaji dalu punika. Bagaimana agar putra putri kita bisa menjadi waladun sabik, minimal waladun lahik. Pertama, karena niki putra usia MI, maka sing kathah kita ngajak ngaos nggih memang bapak ibunipun. Pertama kedah ditimbulkan dimotivasi semangat untuk tolabul ilmi, semangat biar seneng ngaji dumateng putra putri kita. Kanjeng Rasulillah niku pribadi ingkang sempurna bapak ibu. Sempurnane Kanjeng Nabi niku baik kholkon fisiknya, khulukon perilakunya, nasaban nasabnya, wasman dan namanya. Teng berjanji ingkang nomor kaping kalih atirillahumma nomor kalih wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah niku adalah nasabe Kanjeng Nabi. Nasabe Kanjeng Nabi niku sempurna bapak ibu. Sempurna niku nak teng kitab-kitab berjanji, teng Sibtud Duror, teng sebagian kitab-kitab sejarah sirah nabawiyah, nasabe Kanjeng Nabi niku diruntut ngantos Sayyid Adnan. Tetapi wonten beberapa kitab diantaranya namine As-Sirah An-Nabawiyah milik Imam Ibnu Hisham niku mangkeh teng jilid pertama bab pertama judule An-Nasabuz Zaki, nasab suci baginda Nabi. Lalu wonten kitab namine Al-Kamil fit Tarikh milik Imam Ibnu Asir niki nggih nerangaken nasabe Kanjeng Nabi di dua kitab itu tidak cuma Sayyid Adnan tetapi bahkan sampai manusia pertama, the first man on the world, Nabiullah Adam alaihi salam. Nak teng Jawa niki ibu-ibu niku biasane kita sing paling terkenal wonten 8 ta 9 nasab kita ke atas. Sak badane putra wonten tiang sepuh bapak ibu, sak badane tiang sepuh wonten simbah, sak badane simbah wonten buyut, bar buyut napa Mbak? Canggah, wareng, utek-utek, gantung umreng. Gantung siwur maksudnya. Ada 9 niki. Niki seandainya malam ini itu adalah seleksi calon PNS atau ASN. Pertanyaan kula setunggal mawon, sebutkan 9 nasab Anda ke atas. Insya Allah rano sing lulus. Kula husnudon rano sing lulus. Lah mangke cobi ingkang Bapak Ibu utamanya yang guru coba dicek. Putra putri kita, murid-murid kita. Kula niku nak teng enjang tesih teng aliyah TBS selain teng pondok Yambuk Muria. Niku kula tangleti tiyang sepuhe apal, Pak. Alhamdulillah. Enak ora apal tak jewer wong tiyang sepuhe ora apal. Baik, alhamdulillah mayoritas apal. Tetapi nak sampun buyute Bapak Ibu, ya Allah sekelas ayo sing apal buyute pira? Wong gangsal, wong 6 sang jari 40 kadang-kadang. Niki Kanjeng Nabi sempurna nasabe. Nasabe bahkan tidak cuma Sayyid Adnan sampai Nabiullah Adam alaihissalam. Kangge ngalap berkah kula sampai akan dumateng panjenengan. Jenengan sing ngitung kula ingkangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Mudrikah bin Huzaimah bin Ilyas bin Mudhar bin Ma'ad bin Adnan. Biasanya tok Sayyid Adnan niki teng berjanji nomor kalih jenengan mangke tok Sayyid Adnan. Dilanjutkan teng kitab wau teng Sirah Nabawiyah Imam Ibnu Hisham teng Al-Kamil fit Tarikh milik Ibnu Asir bin Adnan bin Udad bin Muqawwim bin Nakhur bin Taruh bin Ya'rub bin Yashub bin Nabid bin Ismail bin Ibrahim bin Taruh bin Nakhur bin Saru bin Ra'u bin Faluh bin Aibar bin Arfahusyad bin Sam bin Nuh bin Lamik bin Matushalih bin Akhnu bin Idris bin Yarda bin Mahlil bin Qainan bin Yanisha bin Shis bin Adam alaihi wa alaihi wassalatu wassalam. Pinten Ustad kathah pokoke. Kanjeng Nabi sing sempurnane ngoten niku mawon. Ternyata dawuh Allah wasiat wejangan langit dumateng Kanjeng Nabi niku lan niki sampun kita lantunkan setiap saat. Apa dawuh Allah dumateng Kanjeng Nabi? Wakul Rabbi zidni ilma. Kanjeng Nabi mendapat instruksi langit untuk senantiasa melantunkan doa,
Robbi zidni ilma, Gusti semoga setiap saat engkau menambah-nambah ilmu bagiku. Mila sing Kanjeng Nabi mawon ada perintah langit semacam itu, apalagi kita. Mila putra putri kita bakdane menyelesaikan jenjang madrasah ibtidaiyah, ayo dimotivasi agar mau melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ini baru satu tahapan atau minimal 2 tahapan. Kalau sakderenge wonten RTQ, wonten TK, wonten nopo dan sejenisnya, maka ini jenjang yang kedua. Masih banyak jenjang-jenjang selanjutnya. Diberi motivasi ben semangat. Bahasane para filosof, panah itu atau busur, busur itu tidak akan mendapat makanan atau umpan kecuali pada saat dia keluar dari busurnya. Panah itu tidak mendapatkan umpan kecuali jika mau keluar dari busurnya. Harimau dan singa sebagai raja hutan tidak akan mendapat makanan kecuali kalau dia mau keluar dari sarangnya. Niki kangge nyemangati putra putri kita. Nomor kalih, sebab niki sampun jam kalih welas wau, kesepakatannya jam kalih welas li Jawa sisa. Bon, nomor kalih tiang sepuh mangkeh nak putra ne sampun saged nglampahi piyambak alhamdulillah, tapi nak dereng tiang sepuhipun kita atas nama bapak ibu yang harus melakukan, harus tirakat wow. Ada riyadhah ruhiyah, ada tirakat, ada rialat, ada usaha dari orang tua. Rialat Syekh Abdul Qadir ingkang luar biasa wau, boten dadaan bim salabim dititahaken Allah dados Sultanul Aulia. Beliau juga menjalani proses dan waktu. Di antara rialatipun, di antara ikhtiaripun ingkang dipun ceritakaken muridipun, maka sang murid berkata, "Khodamtu syaikha muddata arba'ina sanah." Aku menjadi khodim, aku mengabdi Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun. Dan selama 40 tahun wa kana yusolli subha biwudu'il isya. Syekh Abdul Qadir niku salat subuh selama 40 tahun ngangge wudune salat isya Bapak Ibu. Maksudnya apa? Ada kalanya tidak sare, boten sare, tidak tidur. Ada kalanya nanti setiap batal niku langsung wudu. Dawamul wudu maksudipun. Niku pertama. Dados mangke jenengan kita ngikhtiari, kita ngusahani, kita ngrialati putra putri kita supados dados putra putri solih solihah, alim amil niku. Pertama ayo kita sisipkan waktu. Di waktu malam hari kita sholat minimal 3 rakaat Bapak Ibu. Kalau yang teng daerah Purwodadi ngoten niku minimal sholat dalu 3 rakaat. Ustaz, kula niku jenengan kok ngakon 3 rakaat pripun wong kula niku pun 7 rakaat malah jenengan longlongi. Maksudnya maghrib isya malah ngoten Bapak Ibu. Maksudnya yo selain niku Bu, Ibu, batin aku tak jewer sithik. Nggih, kita sisipkan, kita bangun malam, sisipkan waktu 1/4 jam ae. Ta malah jeh kesuwen ya mbah 10 menit. Kangge 3 rakaat Bapak Ibu. Monggo minimal 3 rakaat. 2 rakaat kita pakai tahajud nggih monggo, kita damel salat hajat nggih monggo, lalu mangke kita tutup 1 rakaat dengan salat witir kangge ndongaake ngriyalati ngusahani putra putri kita supados dados putra putri ingkang sholih sholihah. Wah, kula biasane kula nggih pun bangun Ustaz, alhamdulillah bangun. Wah wis aku ya alhamdulillah ngene. Tapi anggere mau setor pajak bariku balik. Ya Allah. Setor pajak maksudnya pipis utawa BAB niku setor pajak maksud kula. Bariku balik selimutan lagi. Ketoke sepele nak mboten jenengan kulinakne mulai sekarang berat. Mila setelah masalah sholat yang kedua Bu, yang kedua niki masalah sepele. Usahakan pada saat sare, pada saat kita tidur dalam kondisi suci, dalam kondisi berwudu. Ngeten iki ketoke ya sepele, tapi nek mboten dikulinakno abot-abot. Ayo sakderenge mohon maaf sebelum kita tidur biasanya kita ke kamar kecil. Mohon maaf kita pipis dan yang lain. Usahakan selain itu berwudu. Mengapa pada saat kita tidur dalam kondisi berwudu, fadilah keutamaannya luar biasa.
keutamaannya, man mata ala toharoh fahuwa syahid. Yang pertama, pada saat kita tidur dalam kondisi suci, lalu pada saat itu kok kita bermimpi, mimpi kita dalam kondisi suci itu adalah mimpi firasah, mimpi firasat, mimpi yang ada artinya. Padahal firasah niku adalah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Lalu yang kedua fadilahnya, pada saat kita tidur dalam kondisi suci kok delalah. Tapi kalau buatan kangge jenengan niki kangge mriko-mriko, tonggo-tonggo kita ta mriko-mriko lah. Delalah pada saat itu jatahe menerima tamu tak diundang, yaitu malaikat Israil. Jatahe kapundhut maksudnya. Makanya kalau buatan mriko-mriko niki insyaallah mangke panjang yuswa fi taatillah. Amin Allahumma amin. Niki akhirnya pada saat ada orang yang tidur dalam kondisi suci kok delalah, saat itu malaikat Israil mencabut nyawanya. Sesuai hadis Nabi, dianggap syahid akhirat. Maan luar biasa. Mun sak badane 3 rakaat dengan lakukan, monggo coro tiang sepuh Jawa, bapak mbah-mbah kita dibancai wetone. Tidak harus mengundang satu RT, cukup satu keluarga boleh sak piring yolah wonten kluban warna pinten mriki nak teng mriki monggo. Sing sederhana, tidak harus mahal. Tapi di hari lahirnya niku dibancai. Lebih indah lagi jika kita sanggup untuk berpuasa di hari lahirnya. Derek ke Kanjeng Nabi nalikane dipun tanglet, dipun suwuni pirsa, mengapa Anda berpuasa hari Senin Kanjeng Nabi? Maka diantara jawabnya, daka yaumun wulidtu fihi. Senin itu adalah hari aku dilahirkan di dalamnya, hari lahirku. Niku salah satu tirakat kita Bapak Ibu, nggih salat nggih. Ingkang terakhir dan tidak kalah penting bagi orang tua yang mengharapkan putra putri kita solih solihah. Niki nak putra putri kita solih solihah niki sing kita ajeng-ajeng mangkeh setelah kita meninggal niku, siapa lagi yang kita harap doa lantunan doanya? Bukan orang lain, tentu yang pertama dan utama adalah putra putri kita. Bahasa hadis Nabi, waladin solihin yada'ulah. Apa yang terakhir yang juga penting untuk kita lakukan sebagai orang tua? Jangan memberi makanan dan minuman putra putri kita dari barang yang haram. Usahakan rezeki yang kita peroleh itu betul-betul statusnya halalan thayyibah. Sebab makanan minuman niku dawuh Kanjeng Nabi yajri majrodam. Makanan itu akan mengalir sebagaimana aliran darah dan dia akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter seseorang. Halalan thayyibah, halal dan bergizi. Tapi sing penting halal. Nak thayyibannya niku mangkeh tergantung kondisi, tetapi halal niku wajib, tidak boleh ditawar. Kita jangan malu, jangan gengsi dengan profesi dan pekerjaan kita. Mohon maaf, serendah apapun itu, selama itu halal. Kita bagi yang merasa pekerjaannya mungkin rada rendah, jangan berputus asa. Ampun ge ampun ewoh, ampun napa niki tidak pede, selama halal. Setunggal wekdal Kanjeng Nabi niku, tradisi Kanjeng Nabi niku sak badane ngimami jamaah, beliau mboten langsung kondur. Sebab daleme Kanjeng Nabi nggih sing sak menika Bu dados makamipun Kanjeng Nabi. Nak jenengan ingkang sampun haji umroh, nak saged teng raudhah. Raudhah niku ingkang karpete babute niku warnane ijo piyambak nika. Niku masjid zaman Kanjeng Nabi sugeng, samping Kanjeng Nabi hidup pada saat itu. Lah sampinge ingkang makamipun Kanjeng Nabi niku dulunya rumah Kanjeng Nabi, sak menika sebelah kiri raudhah nggih, sebelah kiri raudhah niku sak menika makame Kanjeng Nabi, makame Sayyidina Abu Bakar, makame Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi setelah sholat jamaah niku tidak langsung kondur.
tapi Kanjeng Nabi menyempatkan diri duduk bersama para sahabat, membuka ruang curhat. Siapa tahu ada yang minta doa, siapa tahu ada yang menyampaikan permasalahan dan minta solusi dan sebagainya. Pada saat Kanjeng Nabi bersama para sahabat sampun berkumpul, tiba-tiba dari ujung belakang nampak seorang sahabat baru menenteng sandalnya habis wudhu. Ketika dilihat, ternyata sahabat Sa'ad bin Mu'ad, salah satu tokoh sahabat Ansor Madinah. Akhirnya Kanjeng Nabi pirsa, sebab Sa'ad bin Mu'ad itu di antara sesepuh sahabat Ansor, dipanggil, ya Sa'ad ta'al, Sa'ad come on, come here, ayo rene. Bareng sahabat Sa'ad sudah mendekat, sahabat Sa'ad seperti orang sedang bingung, Bapak Ibu. Bingung iku maksudnya ajeng kepengen salim rasido, ajeng abis salim mboten sios. Padahal tradisi para sahabat ketemu Kanjeng Nabi ajeng salim musafahah, dicium tangan. Akhirnya Kanjeng Nabi yang ingkang pirsa niku tanglet, ya Sa'ad madabika, Sa'ad ono apa, Sa'ad what happened about you, ono apa iki. Akhirnya Kanjeng Nabi mboten napa-napa Kanjeng Nabi. Ora mesti ana apa-apa. Kok ora ana apa-apa? Biasane ya salim apik. Ayo kene mendekat. Bareng ketika mendekat lalu dijawab, ayo julurkan tanganmu. Diajak salim Kanjeng Nabi. Sahabat Sa'ad mboten wantun, lalu matur terus terang, Kanjeng Nabi, kula wau kados bingung niku sebab kula antara mau badhe ngalap berkah salim musafah panjenengan, tetapi dari satu sisi kula takut Kanjeng Nabi. Lho takutlah apa? Kok wedilah apa? Kanjeng Nabi niki lho Kanjeng Nabi. Akhirnya sahabat Sa'ad menunjukkan telapak tangannya. Ternyata telapak tangan sahabat Sa'ad niku melepuh. Bahasa teng kutub utara teng Murya mriku niku kapalen, Bu. Nah teng mriki apa ya? Perahu, tak gedeken niki. Sami kapalen niki. Kapalen sedaya do pecah-pecah, sedaya melepuh. Kanjeng Nabi kaget, akhirnya ditanglet, lho kok iso tangan Kanjeng Nabi niki lho Kanjeng Nabi, kula wau ngeten, kula niku nak salim, kula khawatir nanti ta'asto mulia panjenengan terlukai dengan tangan kasar saya Kanjeng Nabi. Makin malah luka pripun Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi tanglet, lah sebabnya tanganem kok sampai melepuh iku apa? Pada saat itulah sahabat Sa'ad cerita Kanjeng Nabi, saya gunakan kedua tangan saya ini untuk memecah batu-batu besar padang pasir. Saya nopo nggih dibodemi, dipecahi batu-batu itu, tak sak menika dados kris niku, lalu kita jual ke pasar untuk mencari nafkah keluarga kula Kanjeng Nabi. Maka pada saat Kanjeng Nabi mengetahui sebab melepuhnya tangan saat ini adalah sebab bekerja mencari nafkah yang halal, walaupun pekerjaan yang keras dan pekerjaan yang oleh sebagian orang dianggap rendah. Maka Kanjeng Nabi niki langsung di depan para sahabat mengatakan, kum ya Sa'ad, Sa'ad berdiri. Sa'ad berdiri, Kanjeng Nabi nggih jumeneng. Lalu setelah jumeneng Kanjeng Nabi dawuh, hati yadak, julurkan tanganmu. Setelah dijulurkan tangannya, apa yang dilakukan Kanjeng Nabi di depan semua sahabat yang hadir? Kanjeng Nabi meraih tangannya Sa'ad, lalu dicium itu tangannya sahabat Sa'ad di depan para sahabat sambil Kanjeng Nabi dawuh, hadhihi yadun lan tamassahan naru abada. Inilah tangan yang tidak akan tersentuh api neraka selamanya. Milo, apapun profesi kita, jangan pernah ragu, jangan pernah ewoh, boten perlu izin selagi apa yang kita kerjakan, selagi pekerjaan dan profesi kita itu halal, dan itu mendapat apresiasi luar biasa saking Rasulullah. Sebab Kanjeng Nabi niku biasanya nggih sahabat sing mencium Kanjeng Nabi, astane Kanjeng Nabi. Sahabat yang dicium Kanjeng Nabi niku tangannya niku cuma satu, Sayyidah Fatimah Az-Zahra putri nipun Kanjeng Nabi, lalu istri-istri Kanjeng Nabi, lalu sahabat Sa'ad niku wau kan, Bapak Ibu. Mila, ayo ketika kita menginginkan putra-putri kita yang solih solihah,
Selain kita tirakati, disolati, didongakno lewat sholat malam, kita posoni hari lahirnya, kita bancai wetone, maka berilah nafkah yang halal bagi putra putri kita. Mila makih nak teng murid kan ngeten biasa nih, sifate niki semifinal niki penutupipun pun jam 12 kirang detik. Sifate murid ingkang bagus iku limo di ngamal terus, ingkang dihen iku husnudzonni bla 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 ngantos gangsal. Niku niki wong kosongan nggak teguh jono tim rebanane wau kula. Mangkene wonten rebane kene wonten diwangi nggih. Pun yang terakhir yang final niki final saestu. Terakhir kok terus Pak Rasido Sido tak tinggal mulai mesti niki final saestu. Yang terakhir derek ke dawuh-dawuh sesepuh nak kula bahasakan igris anwa al azhar falakal bustanul azhar. Sing pertama niku azhare panjang, yang kedua azharnya pendek, al azhar. Igris anwa al azhar falakal bustanul azhar. Tanamlah bunga yang berwarna-warni, niscaya bagimu taman yang semerbak wangi. Tanamlah bunga yang berwarna-warni, niscaya bagimu taman yang semerbak wangi. Napa maksude Bapak Ibu? Pada saat panjenengan kepengin nangkap ayam, ampun dikejar, ayam akan lari. Semakin Anda panjenengan kejar ayam, semakin kencang larinya, akan ayam tidak tertangkap, panjenengan lelah. Ketika panjenengan kepengen nangkap kupu-kupu, ampun jenengan lari, kupu-kupu akan terbang. Semakin jenengan kejar, kupu-kupu akan semakin terbang tinggi. Jenengan capek, kupu-kupu tidak tertangkap. Lalu bagaimana caranya? Caranya ayam yang sudah di depan panjenengan, ayo diparingi beras, diparingi jagung, diberi makanan. Maka nanti ayam dengan sukarela, ikhlas 100%, ayam akan datang ke panjenengan, mendekat kepada panjenengan. Ketika sudah di depan panjenengan, tinggal dengan menangkap, gampang pol, disembelih kanggo manakiban. Kupu-kupu, ayo kita tanam bunga demi bunga, tapi buatan bunga kawin niki, buatan bunga saestu. Niki bunga. Kita tanam bunga, besok kita tanam bunga, besok kita tanam bunga, besok kita tanam bunga. Semakin sering dan semakin banyak kita menanam bunga, pada saatnya kita akan falakal bustanul azhar. Tanamlah bunga yang berwarna-warni, niscaya bagimu taman yang semerbak wangi. Nanti kita akan mempunyai taman. Ketika taman itu sudah menjadi taman, maka kupu-kupu akan datang dengan sukarela menikmati keindahan taman kita. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ayo kita tanam bunga-bunga di dalam kehidupan kita. Bunga kita asring, kita rajin silaturahim, niku bunga. Kita rajin sholat, niku bunga. Kita rajin poso, niku bunga. Kita rajin zikir, itu bunga. Kita rajin membaca Quran, itu bunga. Kita rajin membaca sholawat, niku bunga. Dan yakinlah semakin banyak bunga yang kita tanam, maka semakin taman yang semerbak wangi dan nan indah akan kita dapatkan. Tidak ada yang terlewatkan dalam catatan Mikail, catatan malaikat pencatat Raqib Atid kita itu. Tidak ada yang terlewatkan. Maka ayo kita gunakan, usia kita itu cuma sekali, life is once only, so make it have meaning. Hidup ini cuma sekali, maka ayo kita jadikan yang sekali dan berarti. Jenengan ngantar putrane teng madrasah,
niku gajariyah ganjaran panjen niku menanam bunga. Jenengan di rumah nyimak bacaan ataupun nemani gambar niku lho wong anak-anak yang TK niku memang menggambar di antaranya. Sinau jilid aba baa baba dan yang lain niku ganjaran niku bunga. Jangan pernah bosan untuk menanam bunga dan menebar kebajikan. Yakinlah akan indah pada waktunya. Maka monggo sareng-sareng kita ndonga mugi-mugi estu nanggih dengan ikhtiar kalau wau putra putri kita dados putra putri ingkang solih salihah, ahli ilmu, ahli ibadah, lan keluarga kita dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Akhirnya saged sareng-sareng teng donya nggih bahagia, teng akhirat nggih mulya wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nggih semanten ingkang saged kita aturaken mugi-mugi sekedhik wonten manfaat lan berkahipun. Monggo kita dherekaken kanthi doa, mugi-mugi doa yang kita panjatkan betul-betul mahanani manfaati dumateng kita, keluarga kita, termasuk madrasah kita tercinta lan masyarakat padurinan mriki. Amin Allahumma amin. Etika berdoa Kanjeng Nabi niku innallaha la yaqbalu du'aan min qalbi ghafil. Allah tidak akan mengabulkan doa yang keluar dari hati yang lalai. Mila nalikane donga ya kudu serius. Nalikane donga niku kedah sepenuh hati nak kepengin diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna usratan sakinatan fiha al-mawaddatu war-rahmah war-ridha wal-inayah wat-taufiq wan-najah. Warzuqna dzurriyyatan thayyibah auladan salihin najihin mutafawwiqin wa banatin salihatin najihatin mutafawwiqat birahmatika ya arhamar rahimin. Ij'al madrasatana al-huda hada madrasatan nafi'atan mubarakatan maimunatan mardiyatan 'indak mundu an usisat ila an tarisal arda wa man 'alaiha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muyassir kulli asir yassir muradana wa sahil fuadana bifadlikal wasi la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul usra was su'ba kama syi'ta sahla faj'al kulla umurina sahla ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wonten cicir cewek yang atur nyuwun agung ing samudra pangaksami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.